Apa kabar? Saya senang sekali karena pagi hari ini kita bisa mengikuti online service kita. Nah, mari persiapkan hati kita karena kita akan menerima firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Shalom. Haleluya. Hanya ada satu nama yang sanggup mengatasi segalanya, yang sanggup mengalahkan kuasa maut. Kita memuji Dia bersama-sama dengan sukacita. Dengan sukacita kami naikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak
dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami bawa hati kami menyembah Yesus, kami bawa jiwa kami menyembah. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, satukan hati, katakan bersama-sama. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik dalam hati. Oh, thank you Jesus. Kami bawa syukur dalam hadirat-Mu Yesus, menyembah-Mu, menyembah. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik.
satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan, ya selamat pagi, selamat kita bisa beribadah di hari Minggu ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang luar biasa, hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa Engkau yang boleh menyertai kami untuk ibadah pada hari Minggu ini. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan ada bersama dengan kami ya Bapa. Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya, katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Ya, mari saudaraku ya, saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, saudara bisa pegang di tangan kanan saudara. Kita akan nyatakan bersama-sama deklarasi greater blessing kita, saudaraku. Siap, saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur pagi hari ini. Saya percaya kalau kita ada dalam keadaan sehat walafiat, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Begitu penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita, stamina tubuh kita, ya bersama-sama dengan keluarga kita, selalu dalam keadaan sehat walafiat, saudaraku. Sehingga kita bisa melayani Tuhan, melakukan aktivitas kita sepanjang hari, saudaraku. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judulnya The Game Plan, saudaraku. Ini tema selama 2 bulan, baik September dan Oktober, saudaraku. Ya, dan subtemanya pada minggu ini berbicara mengenai alignment. Alignment itu artinya keselarasan. Ya, jadi kita harus selaras, kita harus sesuai, sepadan saudaraku dengan yaitu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Nah, saya percaya Tuhan punya ya sebuah rencana atas setiap kehidupan kita. Hidup kita seperti sebuah permainan ya, yang di dalamnya ada buku petunjuk tentang permainan itu, saudaraku. Jadi tugas kita sebelum kita bermain, ya kita harus membaca buku petunjuknya dulu, saudaraku, supaya kita bisa bermain dengan baik seperti tujuan daripada permainan itu diciptakan, saudaraku. Jadi bukan seperti yang kita ingin main, ya saudaraku ya. Jadi penting untuk kita mengikuti yaitu the game plan-nya, rencana permainan ini, saudaraku, sehingga kita bisa align, kita bisa selaras ya dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16.
Ya Bapak Ibu, saudaraku yang sudah menemukan bisa baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Yakobus pasal 4 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Oke saudaraku, 3, 2, 1. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap, saudaraku. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, saudaraku. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Begitu penting kita mengetahui apakah arti hidup kita, saudaraku. Ya, hidup kita ini begitu penting. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan, saudaraku. Karena itu nggak boleh kita sia-siakan dengan begitu saja. Ya, kita harus belajar menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita boleh menjalani hidup kita selaras, align dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak. Ya, kita merasa kita mampu, kita hebat, kita kaya dan sebagainya. Ya, tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia, saudaraku. Kalau kita bisa berhasil hari ini, semuanya karena Tuhan, saudaraku. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, yang menolong kita, semuanya kita tidak akan bisa berhasil, saudaraku. Jadi kita harus mengucap syukur senantiasa untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa. Manusia boleh membuat rencana bagi hidupnya, tapi membuat rencana sendiri tanpa menyelaraskan dengan rencana Tuhan bagi hidup kita, itu adalah sia-sia dan menunjukkan kesombongan diri kita, saudaraku. Hidup kita tidak hanya untuk melakukan rencana apa yang kita inginkan hanya untuk diri kita sendiri, karena Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kita. Bahkan Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa. Sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, ya, Tuhan sudah memanggil kita, bahkan menjadi hambanya, bahkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi ada suatu tujuan ilahi, rencana Tuhan yang besar atas setiap hidup kita. Jadi tugas kita, yaitu kita harus berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi juga untuk menikmati perjalanan hidup bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan tugas kita adalah berjalan dalam God's plan, berjalan dalam rencana ilahi daripada Tuhan atas setiap hidup kita, saudaraku. Ada suatu cerita mengenai pendaki gunung yang cukup menarik. Ceritanya begini, saudaraku, ya. Seorang pendaki gunung yang unggul, yang ulung atau yang kawakan sedang membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula yang baru, saudaraku, untuk mempersiapkan pendakian yang pertama kali, saudaraku. Jadi orang itu telah menaklukkan puncak-puncak gunung yang paling ganas, yang sangat tinggi, yang terjal, yang paling berbahaya, saudaraku. Sehingga orang itu dipercaya untuk bisa memberikan nasihat kepada yaitu pemula-pemula dalam mendaki gunung yang ada, saudaraku. Katanya demikian, ingatlah tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak, saudaraku. Ini tujuannya, untuk bisa menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncaknya. Setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan.
Jika tujuan kalian hanya untuk menghindari kematian, pendakian kalian tidak akan maksimal, saudaraku. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas, ya, kemana kita akan pergi, saudaraku, ya. Apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kita harus pastikan, saudaraku. Kalau enggak, semuanya nanti kita tidak akan pergi kemana-mana, ya. Kita enggak akan jelas tujuan hidup kita, saudaraku. Jadi ada 3 hal yang penting yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini untuk kita semua. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang kita harus pahami, yang pertama yaitu kita harus cari tujuanmu. Kita harus cari tujuan hidup kita. Ya, dalam ayat 13 tadi yang sudah kita baca dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudaraku. Jadi Paulus menggambarkan bagaimana caranya manusia itu bisa melihat dan menggunakan hidupnya. Karena seringkali banyak orang membuat rencana sendiri, saudaraku, dalam hidupnya tanpa tahu arti daripada hidupnya sendiri, saudaraku. Makanya di ayat ke-14 penulis bertanya, apakah arti hidupmu? Ya, apa arti daripada hidup kita? Ini penting. Ya, ada seseorang yang bernama Friedrich Nietzsche dikatakan, ya, orang Jerman ini, saudara. Dia katakan demikian, if you know the why, you can live anyhow. Artinya apa, saudaraku? Ya, kalau kamu tahu kenapa kamu hidup, maka kamu akan mengerti bagaimana cara menjalaninya, saudaraku. Jadi kita harus tahu kenapa kita hidup, arti hidup kita apa, saudaraku, sehingga kita bisa mengerti bagaimana cara untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau tujuannya jelas, maka akan lebih mudah untuk kita bisa menjalaninya. Hidup manusia itu begitu singkat, sama seperti uap dikatakan, yang sebentar ada dan kemudian lenyap, saudaraku. Dengan hidup yang singkat itu, mampukah kita menjadikan hidup kita ini berarti dengan mengandalkan rencana kita sendiri? Gak bisa kita mengandalkan rencana kita, saudaraku. Kita harus menyerahkan setiap kehidupan kita, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang kita jalankan dalam setiap kehidupan kita. Kalau hidup kita manusia sangat terbatas. Tuhan katakan usia manusia, ya, 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Bahkan ada yang sudah meninggal lebih awal, saudaraku. Ya kan, ya puji Tuhan kalau kita bisa melewati 70 tahun, 80, bahkan 90 tahun, itu bonus yang luar biasa. Ya, tapi satu hal, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan hari baik kita tiba, saudaraku. Kapan Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Karena itu kita harus yaitu berhikmat untuk menjalani kehidupan ini dengan yaitu bijaksana, saudaraku. Ya, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata demikian, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka, saudaraku. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya, ada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan menetapkan setiap kehidupan kita, kalau kita lahir di muka bumi ini, tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Tuhan punya rencana. Bahkan dikatakan orang fasik sekalipun, orang yang jahat, ya, dibuatnya untuk hari malapetaka, saudaraku. Wah, ini mengerikan sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fasik, yang tidak mengenal akan Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang hidup kita boleh sejalan dengan rencana ilahi daripada Tuhan, saudaraku. Sehingga kita bisa memenuhi panggilan Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita untuk memenuhi tujuan ilahi daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Mark Twain juga berkata demikian, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Saudaraku. Artinya apa dikatakan? Ya, dua hari-hari terpenting dalam hidup Anda adalah ketika Anda dilahirkan dan ketika Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan. Dua hal penting ini saudaraku yang harus kita ketahui. Kenapa kita dilahirkan, dan yang kedua, ya, Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan saudaraku. Ya, kita harus tahu saudaraku. Karena itu kalau kita tahu, kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan, orang yang boleh berjalan sepadan, selaras dengan rencana ilahi daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya. Poin yang kedua, saudaraku. Poin yang kedua yaitu kita harus ikuti rencana Tuhan. Ya. Kita harus mengikuti setiap rencana Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang keempat tadi, ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi Paulus mengingatkan kita untuk bertanya dan menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Makanya dia berkata, jika Tuhan menghendaki, saudaraku, ya, kalau Tuhan menghendaki, ya, apakah ini kehendak Tuhan yang kita jalani? Kita harus tahu pasti, saudaraku. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan kita jalani, jangan kita ikuti, saudaraku. Jadi apa yang merupakan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, itu yang kita mau ikuti, yang kita mau jalani dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Nah, saya mengucap syukur, saudaraku, ya. Kalau Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami sekeluarga, saya bersama dengan istri dan anak-anak yang ada, ya, saya percaya kalau kami ada di muka bumi ini, lahir dari satu keluarga, saudaraku, ya, Tuhan mendesain, merancang sedemikian rupa untuk kami boleh menjadi hamba Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, saudaraku. Saya percaya semuanya ini Tuhan sudah tetapkan, ya, dari semula, saudaraku. Ya, puji Tuhan, walaupun dalam perjalanan kehidupan saya bersama dengan istri dan anak-anak, ya, saya percaya tidak ada yang mudah semuanya. Yang namanya suatu perjalanan, kadang-kadang kita harus melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang berbelok-belok. Kadang-kadang kita harus turun ke lembah, naik ke bukit, saudaraku, ya. Banyak hal yang kita harus lewati dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau itu yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dalam hidup kita, lebih baik kita mengikuti saja, ya. Jangan kita memberontak daripada setiap kehendak dan rencana Tuhan. Kita ikuti. Kalau Tuhan bawa kita untuk turun ke lembah, ya kita ikuti, saudaraku. Setiap tantangan, kesulitan, masalah, penderitaan, apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saya percaya, ya, sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada yang buruk, saudaraku, tidak ada yang mencelakakan kita. Karena Tuhan selalu merancangkan yang baik untuk masa depan kita, untuk hari esok kita. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku, untuk setiap rencana Tuhan. Jadi kenapa? Ya, karena Tuhan yang menciptakan kita, itu berarti Dia sudah punya rencana yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, saudaraku, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sudah merancang kita, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita ada di dalam rencana yang baik itu, dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita semua, saudaraku.
Jadi hidup ini tidak hanya berbicara tentang kita, tetapi tentang Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena itu serahkan diri Anda ya untuk dapat dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita belajar tunduk, submit ya kepada pimpinan Tuhan, belajar taat akan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita belajar untuk taat dan melakukannya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus membuat perencanaan yang sesuai dengan keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan keinginan kita, dan jangan kita menjadi congkak atau sombong dengan hidup ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, saudaraku. Ya, jadi sebaiknya ya saudaraku ya, begitu penting kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana demi rencana, saudaraku. Kita harus melatih diri kita sendiri, saudaraku, untuk senantiasa kita mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan terlebih dulu sebelum kita membuat semua perencanaan yang ada, saudaraku. Kita harus berdoa menanti jawaban Tuhan, saudaraku. Dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kita harus mencari dulu Tuhan dan kebenarannya, saudaraku. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Ini penting, saudaraku. Jadi Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, saya percaya setiap rencana kita serahkan, kita submit kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh selaras dia dengan kehidupan kita, saudaraku. Kita akan melihat bahwa perjalanan kita akan perjalanan yang exciting, perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan yang boleh mendatangkan berkat. Bukan boring, bukan membosankan, tapi sesuatu yang menggairahkan. Karena Tuhan sebagai nakoda kita, sebagai kapten dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan menuntun, dia akan memegang setiap kehidupan kita dengan tangan kanan yang perkasa, yang terus membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah demi langkah dalam setiap kehidupan kita. Ini penting, saudaraku. Ya, jadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan sampai kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudaraku. Ini Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6 dikatakan, bahkan kita akui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Kalau tadi kita mungkin melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang akan meluruskan kita, saudaraku, setiap jalan-jalan kita, sehingga kita bisa berjalan dalam relnya Tuhan, dalam rencana ilahi daripada Tuhan, saudaraku. Ya, jadi kita itu penting dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu masa depan kita, tapi Tuhan tahu. Amen, saudaraku ya. We don't know about our future, but God knows our future. Amen, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Ya, kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudaraku. Bergabung dalam komunitas yang ada, komunitas yang sehat, di iCare demi iCare, ya. Kita ada di sana, kita bisa bertumbuh, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa dimuridkan, digembalakan, ya, saling berbagi pengalaman hidup kita dengan orang lain, saudaraku. Ya, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Ada suatu ilustrasi yang cukup menarik juga di sini, yaitu seseorang bernama Chuck Colson, ya. Chuck Colson ini adalah seorang pengacara muda yang cemerlang, yang hebat, saudaraku, yang berencana untuk meniti tanggah pengaruh dan kekuasaannya, saudaraku. Ya, sebagai pengacara khusus Presiden Nixon pada waktu itu, karirnya terus menanjak sampai Tuhan campur tangan dalam hidupnya.
karena keterlibatannya dalam merahasiakan skandal Watergate, ia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi selama masa krisis, saudaraku, di dalam penjara, ya inilah yang dia alami. Ia berpaling kepada Kristus, saudaraku. Dia berpaling kepada Kristus. Sekarang ia bersaksi bahwa pelayanannya sebagai direktur prison fellowship, yaitu suatu persekutuan para narapidana yang ada, saudaraku, itu jauh lebih berharga katanya daripada kehidupannya yang dahulu di dunia politik yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Jadi begitu penting ya, kita kadangkala Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, hal-hal mungkin yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan, tapi percayalah, kalau kita menyerahkan hidup kita dan masa depan kita, keluarga kita sepenuhnya kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan membuat baik bagi kita, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, takut akan Tuhan ini penting dalam setiap kehidupan kita. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan sampai kita menjadi congkak atau sombong, ya, atau tinggi hati. Kesombongan terbesar dalam hidup ini adalah kita berpikir kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, saudaraku. Jangan sekali-sekali kita lakukan ini, saudaraku. Ya, jangan sampai kita sombong akan hidup kita, kita congkak akan hidup kita, saudaraku. Ya, karena kita menyadari ada satu pribadi yang luar biasa, ya, yaitu Tuhan yang kita harus libatkan dalam setiap kehidupan kita. Orang yang berjalan dengan rencana sendiri adalah orang yang sombong. Sedangkan orang yang mau menyelaraskan rencananya dengan rencana Tuhan adalah orang yang bijak, saudaraku. Jadi takut akan Tuhan selalu ditandai dengan penyerahan diri. Ya, kita harus ada penyerahan diri secara total. Ya, percaya bahwa apa yang Tuhan katakan dan rencanakan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Penyerahan diri ini adalah sesuatu kekuatan iman, ya, dalam setiap kehidupan kita, di mana iman yang ditandai dengan suatu penyerahan diri kepada Tuhan, saudaraku. Artinya apa? Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita mengandalkan, ya, kita total mengandalkan Tuhan. Satu-satunya adalah penolong kita, yang melindungi kita, yang menjaga setiap keluar masuk kita. Ya, tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berhasil, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini penting dalam setiap kehidupan kita yang harus kita pahami bersama-sama, ya. Apa rencana hidupmu untuk 20 sampai 30 tahun yang akan datang? Kita nggak bisa tahu, saudaraku. Ya, puji Tuhan kita dalam bulan September ini juga bahwa gereja Tuhan AFJ Padang akan merayakan ulang tahun yang ke-31, saudaraku. Wow, saya percaya bukan sesuatu yang mudah perjalanan gereja Tuhan dari awalnya, ya, pada tanggal 10 September 1989 sampai hari ini, saudaraku, dalam bulan September kita akan merayakan ulang tahun yang ke-31. Saya percaya, ya, bahwa the future, masa depan daripada gereja Tuhan adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus, bagian daripada gereja Tuhan, untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita terlibat untuk melayani Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga untuk 20-30 tahun yang akan datang, kalau Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang, kita bisa melihat anak-anak kita, melihat cucu kita, bahkan cicit kita, semuanya bisa melayani Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Karena kita ingin melihat bahwa gereja Tuhan, ya, AFJ Padang khususnya, diberkati Tuhan from generation to generation, sampai ke anak cucu akan diberkati Tuhan, saudaraku. Karena itu, ya, saya bersyukur kalau ada anak-anak muda, baik dari teen, youth, and college, saudaraku, yang mulai terlibat dalam pelayanan. Bahkan kita juga mempersiapkan dari
dari kids ya, anak-anak yang masih kecil saudaraku ya, yang dari usia misalnya 5 tahun sampai 12 tahun saudaraku ya, dipersiapkan semuanya untuk bisa melayani Tuhan saudaraku. Ada suatu pernyataan dari Dr. Tony Evans yang mengatakan demikian. When you realize God's purpose for your life isn't just about you, He will use you in a mighty way. Dikatakan. Artinya ketika Anda menyadari bahwa tujuan Tuhan dalam hidup Anda bukan hanya tentang Anda, Dia akan memakai Anda dengan luar biasa. Ada amin saudaraku. Ya, ayat yang terakhir ingin saya bagikan saudaraku. Ya, kita tahu di Yesaya 55 ayat 8 sampai ke 9 firman Tuhan berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin saudaraku, kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ya, jalan kita bukanlah jalan Tuhan saudaraku. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Karena itu kita mau menyerahkan setiap rencana kita ke dalam rencana Tuhan dan kita mau mengikuti jalannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudaraku, 3 hal ini yang penting yang harus kita pahami ya, untuk kita bisa alignment, ada suatu keselarasan, yaitu dalam setiap kehidupan kita di dalam rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita saudaraku. Ya, poin yang pertama tadi saudaraku yaitu apa? Kita harus cari tujuan kita. Amin. Ya, kita harus cari dulu tujuan kita dengan kita mencari Tuhan terlebih dahulu saudaraku. Di sana nanti kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan yang kedua kita ikuti rencana Tuhan. Ya, apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang kita jalani. Jangan kita jalani apa yang menjadi kehendak kita. Ya, kemauan kita. Karena rancangan Tuhan itu belum tentu adalah sesuai dengan rancangan kita saudaraku. Dan yang terakhir saudaraku, apa saudaraku? Yang terakhir yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Amin saudaraku. Mari kita akan persiapkan hati kita ya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus merupakan suatu hal yang sakral yang kita harus betul-betul kita harus perhatikan dengan baik ya dalam kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, untuk roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di awal tahun, maksud saya di awal bulan September ini saudaraku ya, di minggu pertama kita mengambil perjamuan kudus saudaraku. Mari saudaraku ya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik untuk hidup kami. Tuhan, jalan-Mu adalah jalan yang terbaik untuk hidup kami. Kami mempercayakan masa depan kami, hari esok kami, hidup kami, baik pribadi maupun keluarga, ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang selalu menuntun kami, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami pada hari ini boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, hamba berdoa Engkau kuduskan hati kami, sucikan hati kami, pikiran kami, basuh setiap kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, baik dalam setiap dosa dalam perkataan kami, ataupun juga dalam pemikiran kami, ataupun juga dengan perbuatan kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Engkau mentahirkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari saudaraku kita pegang roti ini di tangan kanan kita dan kita boleh mengucap syukur atasnya.
Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagi kami. Agar kami juga boleh mengikuti teladanmu. Kami boleh memecah-mecahkan hidup kami. Kami boleh membagi-bagikan hidup kami bagi orang lain ya Bapa. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagimu dan bagi orang lain. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian baru, darah-Mu yang sudah menyucikan hati kami, darah-Mu yang sudah mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu ya Bapa, sehingga melalui darah-Mu kami dengan penuh keyakinan boleh menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan, melalui darah-Mu yang boleh senantiasa melindungi kami, bahkan kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara. Mari ambil waktu sesaat, saudara berdoa. Saudara juga yang ada bersama dengan anggota keluarga saudara bisa bergandengan tangan bersama-sama, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk pelindungan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Engkau, dan kami juga boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengingat akan karya penebusan-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan, menggantikan kami agar kami boleh hidup Tuhan untuk Engkau ya Bapa, bukan untuk diri kami ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan buat kerajaan-Mu ya Bapa. Nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami, melalui keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita, ya, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan, kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada pada hari ini. Jika pada hari ini engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa akan berjalan di depanmu. Tuhan yang senantiasa akan menuntun setiap langkah-langkahmu. Tuhan yang akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, studi, kuliah, apapun yang kau lakukan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Tuhan yang mengurapi setiap kedua belah tanganmu dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu, seisi rumahmu dengan kerukunan, dengan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan memberkati dengan umur yang panjang. Dan seumur hidupmu engkau boleh beribadah kepada Tuhan, bahkan bersama-sama dengan keluargamu engkau boleh melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya, katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Saya yakin percaya bahwa firman Tuhan telah disampaikan sangat memberkati kita. Nah, berikut ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online service kita di YouTube channel FGF Padang. Pastikan kita semua sudah subscribe agar dapat notifikasi dari kami. Nah, yang kedua, setiap hari Selasa kita tetap mengadakan ibadah doa malam melalui aplikasi Zoom. Nah, informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup FGF Padang. Yang ketiga, EKR tetap berjalan seperti biasa melalui aplikasi yang ada. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam EKR, bisa menghubungi care leader yang ada. Dan yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekian informasi dari saya. Happy Sunday, see you next week, and God bless you. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Your love so great, Lord, it overwhelms my saving grace. This joy that sings.